Presentasi saya kali ini untuk memenuhi tugas besar 1.3, saya mengambil tema kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Dengan judul yang saya bawakan yaitu Strategi Kepemimpinan yang Berdisiplin Waktu untuk Mengoptimalkan Kinerja Tim. Dengan saya, Kizi Kristina Damanik, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan jurusan akuntansi. Berikut dengan rekan saya, yaitu Afinan Amirtali. Untuk slide berikutnya, mengapa saya mengambil judul tersebut? Yaitu karena dalam lingkungan akademis dan profesional yang semakin kompetitif, kemampuan untuk mengelola waktu dengan efektif menjadi salah satu kunci sukses. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu adalah pendekatan yang menggabungkan keterampilan manajemen waktu dengan sikap disiplin yang kuat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tim. Pemimpin yang mampu mengelola waktunya dengan baik tidak hanya memberikan contoh teladan, tetapi juga memastikan penyelesaian tugas dengan tepat waktu. Tantangan seperti gangguan, multitasking berlebihan, dan juga penundaan dapat diatasi dengan strategi manajemen waktu yang efektif dan juga kebijakan kerja yang mendukung fokus. Disiplin dalam kepemimpinan mencakup komitmen, pengendalian diri, dan juga ketekunan yang menginspirasi tim untuk bekerja dengan etos kerja yang sama. Dengan menetapkan prioritas, mendelegasikan tugas, dan juga mengelola waktu secara efisien, pemimpin dapat meningkatkan produktivitas, moral, dan juga kepuasan kerja tim, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja mereka secara keseluruhan. Next, untuk slide berikutnya, kita masuk ke dalam pengertian. Yang pertama adalah pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan juga mengarahkan perilaku, pemikiran, dan perasaan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan kemampuan seseorang individu untuk memotivasi, menginspirasi, dan juga memandu anggota tim atau organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan mematuhi aturan, standar, ataupun prinsip yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Disiplin juga mencakup konsistensi dalam tindakan, tanggung jawab terhadap tugas, dan juga ketekunan dalam menghadapi tantangan. Dan yang ketiga ada waktu. Waktu berarti satuan yang digunakan untuk mengukur durasi, interval, atau periode antara dua peristiwa atau kejadian. Waktu adalah sumber daya yang tak tergantikan dan konstan, yang memainkan peran krusial dalam setiap aspek kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Kemudian, apakah hubungan antara kepemimpinan, disiplin, dan juga manajemen waktu? Memiliki jiwa kepemimpinan, disiplin, dan juga manajemen waktu merupakan hal yang wajib dimiliki seseorang. Saat melakukan tugas atau aktivitas sehari-hari, ketiga hal ini diperlukan, baik bagi individu biasa maupun profesional. Kepemimpinan mempunyai hubungan yang erat agar suatu proses dapat berjalan dengan lancar, berdasarkan manajemen waktu yang telah ditentukan. Kemudian, disiplin untuk tetap berpegang pada rencana adalah poin penting lainnya, agar proses dapat berjalan lancar. Seseorang yang memiliki sifat kepemimpinan akan mampu mengatur dirinya sendiri dan juga orang lain. Keterampilan ini hadir dengan rasa disiplin yang memungkinkan untuk mengikuti manajemen waktu yang ditetapkan. Manajemen waktu tidak akan berjalan lancar jika tidak adanya disiplin dan kepemimpinan dalam manajemen diri. Slide selanjutnya, apa pengaruh disiplin waktu yang dapat mengoptimalkan kinerja tim? Next. Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan adanya disiplin waktu, anggota tim cenderung menggunakan waktu mereka dengan lebih efisien. Mereka yang lebih fokus pada tugas-tugas yang penting dan mendesak. Dan yang kedua adalah penjadwalan yang lebih tepat. Disiplin waktu membantu anggota tim untuk merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil. Lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas mereka tanpa adanya gangguan atau penundaan, kualitas hasil kerja mereka cenderung meningkat. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Dengan semua pengaruh positif yang dimilikinya, disiplin waktu secara keseluruhan akan mengoptimalkan kinerja tim. Yang berikutnya, yaitu langkah-langkah berdisiplin waktu guna mengoptimalkan kinerja tim. Yang pertama yaitu, tetapkan tujuan dan prioritas.
menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang bagi tim, serta mengidentifikasi prioritas utama. Ini membantu anggota tim untuk fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan juga mendesak. Kemudian yang kedua adalah buat rencana kerja yang terstruktur. Buatlah rencana kerja yang terstruktur dan terperinci untuk setiap anggota tim. Tentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan, tenggat waktu, dan juga tanggung jawab masing-masing pada setiap anggota. Kemudian yang ketiga, buat jadwal yang realistis. Pastikan untuk membuat jadwal yang realistis dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas. Hindari menumpuk terlalu banyak tugas dalam satu waktu yang sama, yang dapat menyebabkan stres dan juga penundaan. Yang keempat yaitu mendelegasikan tugas dengan bijaksana. Mendelegasikan tugas kepada anggota tim yang tepat berdasarkan pada keahlian dan juga kapasitas masing-masing individu. Ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan waktu dan juga sumber daya. Kemudian, komunikasi yang efektif. Pastikan komunikasi yang jelas dan terbuka antara anggota tim. Setiap anggota harus memahami tanggung jawab dan juga tenggat waktu masing-masing, serta saling mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelacakan progres. Lakukan evaluasi reguler terhadap kemajuan yang telah dicapai dan identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Ini membantu dalam menyesuaikan rencana kerja dan juga memastikan bahwa tim tetap berada di jalur yang benar. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yaitu Afinan Amir Thalib. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh kearifan lokal terhadap pembentukan karakter dan etika sosial. Ini adalah tugas besar 1.4 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan dosen Bapak Islahul Ben SEMM. Slide berikutnya ada agenda. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada tentang kami, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada kearifan lokal, yang kelima ada potensi pengembangan diri, dan yang terakhir atau yang keenam ada kesimpulan dan saran. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada pembukaan. Teman-teman nih gambarnya bagus ya. Nah, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sikap sarjana profesional dan potensi dan pengembangan diri. Yang kedua, mampu memahami, menggali potensi diri, dan menerapkan berpikir positif dan komunikasi efektif. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan kepemimpinan, disiplin, dan manajemen waktu. Yang terakhir, mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan tentang kearifan lokal itu sendiri. Slide selanjutnya yaitu introduction. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Pertama, nama saya Afifah Afnan Amir Thalib atau Afnan Amir Thalib dengan NIM 44323120002. Dan di sini ada rekan saya yaitu Kezia dengan Kezia Kristani Damanik dengan NIM 44323120002. Nah, yang di atas sana itu ada Kezia dan di bawahnya itu ada saya sendiri ya. Lalu slide berikutnya yaitu ada latar belakang. Ya, di sini latar belakang dari presentasi ini yaitu Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal yang mencakup nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan yang khas dari beberapa daerah merupakan bagian penting dari identitas bangsa kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal seperti gotong royong, kejujuran, hormat kepada orang tua, dan cinta lingkungan dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun karakter individu yang baik. Selain itu, kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam menciptakan etika sosial yang positif, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan meningkatkan kembali peran kearifan lokal dalam pembentukan karakter dan etika sosial, sehingga kita dapat memanfaatkan kekayaan budaya ini untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana kearifan lokal dapat mempengaruhi dan membentuk karakter serta etika sosial. Kita akan melihat contoh-contoh nyata dari berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan dampak positif dari kearifan lokal. Nah, di sini saya memiliki beberapa gambar sebagai gambaran beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama ada
Dugderan dari Semarang. Iya, di situ tuh ada kayak patung dan beberapa orang ya. Ini juga disaksikan oleh banyak orang. Jadi seperti arak-arakan. Yang kedua adalah Mapa Dendang dari suku Bugis. Lalu yang ketiga adalah Sasi dari Maluku. Ini adalah tradisi memancing atau menangkap ikan ya. Nah, nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Lalu ada Tumpeng, ini dari Jawa. Lalu yang keempat, ini ada Petatah Petitih dari Minangkabau. Lalu yang terakhir adalah Rambutuka dari Toraja. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini ada Dugderan dari Semarang, festival yang diadakan sebelum bulan Ramadan sebagai bentuk penyambut bulan suci Ramadan ya. Acara ini melibatkan arak-arakan, pasar malam, dan permainan tradisional. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Dugderan ini ada keberagaman budaya, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi keagamaan. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan ada Mapa Dendang dari suku Bugis. Tradisi menumbuk padi bersama setelah panen padi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Acara ini biasanya diiringi tarian dan musik tradisional. Rasa syukur, kebersamaan, dan pelestarian budaya itu adalah nilai-nilainya ya. Jadi nilai-nilai dari Mapa Dendang Bugis ini tuh mengungkapkan rasa syukur, kebersamaan, dan pelestarian budaya. Lalu ada Rambutuka dari Toraja, upacara merayakan kebahagiaan seperti pernikahan, melahirkan, dan pesta panen. Upacara ini biasanya diiringi dengan tarian, musik, dan penyembelihan hewan. Biasanya di sini menyembelih hewan kerbau atau hewan-hewan ternak lainnya. Nilai-nilainya itu kegembiraan, kebersamaan, dan rasa syukur ya. Lalu yang terakhir ini adalah Petatah Petitih dari Minang. Nah, ini adalah ungkapan bijak yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Minangkabau. Ungkapan ini mencakup nasihat tentang moral, lalu kemudian nilai-nilai dari Petatah Petitih ini yaitu etika, kehidupan sosial, kebijaksanaan, moralitas, dan kearifan lokal dalam berbicara serta bertindak. Nah, kenapa di sini saya menunjukkan dalam acara pernikahan? Karena biasanya Petatah Petitih ini tuh ada dalam susunan acara ya, susunan acara di pernikahan di Minangkabau. Lalu slide berikutnya, di sini ada potensi pengembangan diri. Nah, di potensi pengembangan diri ini kita akan menjelaskan dengan mind mapping seperti ini ya. Yang pertama ada etika, komitmen, kesederhanaan, kepedulian sosial, spiritualitas, dan solidaritas. Yang pertama adalah ada etika. Etika, seorang dapat mengembangkan etika pribadi yang kuat dengan mengimplementasikan kearifan lokal yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada komitmen. Komitmen merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan diri, dan dalam konteks kearifan lokal ini di Indonesia, potensi pengembangan komitmen dapat ditemukan dalam berbagai tradisi dan nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada kesederhanaan. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan lingkungan dan masyarakat. Ini mendorong individu untuk menghargai kebersamaan dan membangun hubungan sosial yang kuat. Melalui praktik gotong royong dan saling membantu, ini membantu untuk saling menyatu ya dengan lingkungan sosial dan masyarakat lainnya. Lalu ada kepedulian sosial. Di kepedulian sosial ini, dengan mengimplementasikan kearifan lokal secara tidak sadar, kepedulian sosial kita akan otomatis meningkat daripada sebelumnya. Rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama akan otomatis tumbuh, dan kebiasaan yang ada dalam menjalankan adat istiadat. Jadi, dalam menjalankan adat istiadat yang sudah sering kita lakukan, itu akan menimbulkan atau menumbuhkan kepedulian sosial terhadap masyarakat lainnya ya teman-teman ya. Lalu ada spiritualitas. Kearifan lokal yang ada di Indonesia sangat concern dengan spiritualitas sesuai dengan adat istiadat yang ada dalam daerah tersebut.
Dengan menjalankan adat, kita akan lebih mendalami spiritualitas dalam beribadah. Lalu yang terakhir ada solidaritas. Rasa kebersamaan dan kesatuan yang mendorong individu untuk mendukung dan membantu satu sama lain, terutama dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Solidaritas membantu memperkuat ikatan sosial, menciptakan rasa aman dan saling percaya, serta membantu masyarakat bertahan dan berkembang bersama. Pada presentasi saya kali ini, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia yang kompetitif saat ini, strategi kepemimpinan yang sebel banget. Dalam presentasi saya kali ini, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia yang kompetitif saat ini, strategi kepemimpinan yang memprioritaskan disiplin waktu menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja tim. Dengan menggabungkan keterampilan manajemen waktu yang teliti dan juga sikap disiplin yang kuat, seorang pemimpin dapat membawa timnya menuju pencapaian yang lebih besar dan juga efektif. Hal ini dicapai melalui penetapan tujuan yang jelas, pembuatan rencana kerja yang terstruktur, dan juga penerapan teknik manajemen waktu yang terbukti efektif. Dengan disiplin waktu, tim dapat menghindari penundaan, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan kualitas hasil kerja mereka. Dengan demikian, penggunaan strategi kepemimpinan yang berfokus pada disiplin waktu tidak hanya menghasilkan kinerja tim yang optimal, namun juga membentuk budaya kerja yang positif dan berorientasi pada hasil. Dalam dunia yang terus berubah ini, kedisiplinan waktu menjadi alat utama bagi pemimpin untuk membimbing tim menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Ini ada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesimpulan tentang potensi pengembangan diri melalui implementasi kearifan lokal dan adat istiadat di Indonesia adalah bahwa nilai-nilai tradisional dan praktik budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk karakter individu yang baik dan etika sosial yang positif. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal seperti gotong royong, rasa syukur, penghormatan terhadap lingkungan, dan kebijaksanaan tradisional ke dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat membentuk sikap tanggung jawab, kepedulian sosial, keseimbangan spiritual. Selain itu, pelestarian adat istiadat memperkuat identitas budaya dan memperkaya kehidupan komunitas, menciptakan masyarakat yang harmonis, berintegritas, berakar pada nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi kebersamaan dan berkelanjutan. Dengan demikian, mengimplementasikan kearifan lokal dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari memiliki potensi besar untuk pengembangan diri yang holistik, membentuk individu yang berkarakter kuat, beridentitas jelas, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta pelestarian budaya. Nah, sekian dari presentasi pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.